Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoindong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kegembiraan bukanlah sekedar suasana hati, tetapi kegembiraan adalah keputusan hati kita. Apakah saya mau bergembira ataukah saya mau menangis? Apakah saya mau bersuka cita ataukah saya mau menyimpan kekecewaan? Itu sangat bergantung dengan keputusan hati kita. Sebab kalau hati kita mengambil keputusan, saya mau bergembira. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tantangan boleh ada, kekecewaan boleh ada, tapi saya tetap akan bergembira. Karena saya tahu di dalam kegembiraan itu, di situ terletak kekuatan kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengajar kita untuk hidup takut akan Tuhan, membawa kita lebih mencintai Alkitab kita, membawa kita untuk menggali Alkitab kita lebih dalam. Karena kita tahu seringkali kita mengerti bahwa kuasa Alkitab itu sangat luar biasa, tapi kita gak pernah membacanya. Kita mulai berkata, saya tidak mengerti. Itu sebabnya di dalam program hari ini, Harinya Tuhan, kita membahas Alkitab secara sistematis dan kita mau bahas kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalamnya. Kita mau jadikan itu pegangan mutiara-mutiara hidup sepanjang hari kita, sehingga hari-hari kita menjadi hari-hari yang penuh kemenangan. Haleluya. Nah, dalam program ini kita sedang bicara tentang topik yang sangat menarik, yaitu tentang kegembiraan Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara pelajari seringkali konsep orang tentang Yesus, Yesus adalah pribadi yang sangat tegang. Kita tidak pernah menjumpai gambar Yesus yang mungkin sedang tersenyum. Kita mungkin hampir gak pernah menjumpai gambar Yesus apalagi yang sedang bergembira, tertawa bersama dengan murid-muridnya. Yang kita pelajari, Yesus selalu punya wajah yang teduh, sedikit tegang, dan tanpa emosi. Tapi hari ini sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, saya terlalu percaya Yesus adalah pribadi yang ramah. Yesus adalah pribadi yang bersuka cita. Saya juga percaya Yesus adalah pribadi yang murah senyum. Kenapa saya katakan bahwa Yesus adalah pribadi yang murah senyum? Alkitab bicara tentang anak-anak yang datang mencari Yesus. Saya percaya anak-anak belum terlalu tahu siapa itu Yesus. Saya percaya anak-anak belum terlalu kenal apa mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Tapi kenapa anak-anak mencari Dia? Saya percaya karena di depan anak-anak itu mereka lihat pribadi yang ramah, pribadi yang tersenyum. Karena kalau saudara pelajari psikologi anak, saudara tahu bahwa anak-anak itu senang dengan orang-orang yang suka tersenyum, orang-orang yang ramah, orang-orang yang hangat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka saya percaya Yesus pun adalah Tuhan yang bergembira. Yesus adalah Tuhan yang bersuka cita. Alkitab berkata apa? Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dia bergirang karena engkau bersuka cita. Saya percaya Allah kita adalah Allah yang bisa bersorak. Yesus kita adalah Yesus yang bisa bersuka cita, bergembira. Nah, hanya pertanyaannya, alasan apakah yang membuat Yesus bergembira? Mungkin alasannya berbeda dengan kita. Biasa sudah bergembira karena naik gaji misalnya, atau sudah bergembira karena apa yang sudah harapkan terjadi. Nah, kita sekarang mau lihat apa sebetulnya alasan kegembiraan Yesus. Kita lihat pada Lukas pasal 10, Lukas pasal 10 ayat yang ke-21 sampai 24. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Nah, pertanyaannya pada waktu apa? Pada waktu ke-70 orang muridnya kembali dan melaporkan segala pelayanan yang luar biasa di mana setan-setan takluk kepada mereka dalam pelayanan. Nah,
Pada waktu itu juga kata Alkitab, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat ini berbicara sangat jelas sekali. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Berarti kegembiraan Yesus berbeda dengan kegembiraan banyak orang. Kegembiraan banyak orang seringkali kegembiraan daging, kegembiraan duniawi, karena kepentingannya tercukupi. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kegembiraan Yesus ditegaskan di sini, bergembiralah Yesus oleh dan di dalam Roh Kudus. Berarti kegembiraan Yesus berhubungan sekali dengan kehadiran Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus, serta pekerjaan Roh Kudus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat bacaan ini minimal beberapa hal kita bisa tarik pelajaran yang indah. Yang pertama, Yesus bergembira ketika melihat murid-muridnya melayani dengan keberhasilan. Yesus bergembira ketika dia melihat murid-muridnya bukan hanya duduk, bukan hanya terima, tetapi mulai melayani. Tetapi bukan melayani dengan gagal, bukan melayani dengan mempermalukan, bukan melayani dengan setengah hati, tetapi mereka melayani dengan sukses. Mujizat-mujizat terjadi, orang sakit disembuhkan, orang lemah dikuatkan, orang yang terikat dibebaskan, kuasa-kuasa setan dihalaukan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, melihat pelayanan seperti ini, Yesus bergembira. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus jujur akui bahwa dunia ini hari-hari ini telah penuh dengan orang-orang aneh. Kenapa saya bilang orang-orang aneh? Karena orang-orang sekarang seringkali justru kalau melihat orang lain lebih berhasil, orang lain lebih sukses, orang lain lebih maju, justru dia nggak bisa terima, justru dia malah mengkritik, justru dia mulai malah marah. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, kembali saya mau tekankan buat saudara, inilah saatnya orang percaya bangkit. Inilah saatnya orang percaya menyadari bahwa dunia ini seringkali diisi oleh orang-orang yang aneh. Tapi kita sebagai orang percaya harus belajar menerima. Orang lain boleh lebih sukses, kita bersyukur. Orang lain boleh lebih maju, kita dorong. Orang lain lebih berhasil, kita harus tahu bersyukur, kita bisa beri selamat kepadanya dan berkata, aku bangga lihat keberhasilan kamu, aku doakan supaya kamu tetap lebih maju dan menyadari kasih setia Tuhan. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus bergembira ketika murid-muridnya melayani. Berarti kalau kita mulai melayani, kita sudah terima anugerah Tuhan, kita sudah merasakan segala kebaikan Tuhan, lalu kita mau buat sesuatu buat Tuhan, kita tinggalkan kesenangan dosa, kita tinggalkan kesenangan daging, lalu kita bilang, Tuhan saya mau melayani Tuhan dengan sukacita. Lalu kita mulai melayani dengan setia, kita mulai melayani seturut dengan firman Tuhan. Kita lihat hasil yang luar biasa. Bukan hanya saya bersyukur, tetapi saya tahu Yesus, saya bergembira karena dia tahu anaknya yang lemah ini, anak yang tadinya hidup dalam dosa, sekarang sudah mulai menyadari kuasa Allah, mulai menyadari berkat-berkatnya, mulai menyadari kemenangan-kemenangannya, dan saya alami, saya terima. Yesus bergembira. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan lain kata saya berani bilang bahwa Yesus dalam tanda petik, Yesus sedih ketika melihat kita sudah terima banyak tapi masih egois dan gak mau berbuat apa-apa. Yesus dalam tanda petik sedih kalau kita sudah terima banyak dari Tuhan, lalu kita menjadi orang yang gak mau berbuat sesuatu, gak mau berkorban sesuatu, gak mau bertindak sesuatu. Kita hanya pikirin kepentingan diri kita, bahkan hidup dalam dosa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebaliknya Yesus bergembira ketika murid-muridnya melayani dan melayani di dalam kehendak Tuhan dan melihat keberhasilan yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua, Yesus bergembira ketika orang-orang kecil, orang-orang sederhana dapat melihat kuasa yang besar. Lihat ayat yang ke-21. Dikatakan apa? Ayat ke-21 bilang, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Berarti yang kedua, Yesus bergembira ketika orang-orang kecil, orang-orang sederhana bisa melihat kuasa yang besar.
Orang-orang yang tadinya nggak punya apa-apa, lalu karena berharap pada Yesus, berharap kepadanya, boleh melihat perkara yang besar. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia hari-hari ini sedang coba menyingkirkan orang-orang kecil, sedang coba menghabisi orang-orang sederhana, sedang mau menolak orang-orang bodoh. Karena dianggap bahwa ini sampah masyarakat, ini hanya bikin susah saja. Tapi Alkitab berkata Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bahkan orang yang bodoh akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang yang pandai, kata Alkitab. Bahkan Tuhan akan pakai orang lemah untuk mempermalukan orang yang kuat. Berarti maksud saya di sini, Alkitab jelas mau bilang, kalau kita merasa lemah, kalau kita merasa gagal, kalau kita merasa nggak mampu, kita berjalan bersama Kristus, kita pasti akan melihat hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Yang ketiga, Yesus bergembira ketika murid-muridnya dapat mengalami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Coba lihat ayat yang ke-23 sampai 24. Ayat yang ke-23 dan 24 dikatakan, sesudah itu berpalinglah Yesus pada murid-murid tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Berarti yang ketiga, Yesus bergembira ketika murid-muridnya dapat mengalami hal-hal yang dahsyat. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mau ingatkan buat saudara, berjalan bersama Yesus berarti berjalan dalam kedahsyatan. Berjalan bersama Yesus berarti berjalan dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Selama kita berjalan bersama dengan Yesus, kita gak akan pernah bisa menghitung apa saja yang kita alami, apa saja yang akan kita lihat. Karena perjalanan bersama Yesus adalah perjalanan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Persoalannya, pertanyaan sederhana harus kita tanyakan pada diri saya sendiri. Sudahkah saya berjalan bersama dengan Yesus? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, semakin saya berjalan dengan kekuatan saya sendiri, semakin saya berjalan dengan kemampuan saya sendiri, saya justru akan berhadapan dengan air mata dan kekecewaan. Tetapi selama saya berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, selama saya berjalan dalam pimpinan Kristus, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya akan lihat perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa yang Tuhan kerjakan. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus bergembira. Apa yang membuat Yesus bergembira? Yang pertama, Yesus bergembira ketika murid-muridnya melayani dan melihat hasil pelayanan yang luar biasa. Artinya murid-murid sedang berjalan pada firman Tuhan, murid-murid sedang berjalan pada kehendak Allah, dan di situ mereka lihat pengalaman yang luar biasa. Yang kedua, Yesus bergembira ketika orang-orang kecil, orang-orang sederhana, orang-orang yang terbuang boleh melihat kuasa yang besar. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau sudah tahu ada orang miskin, ada orang menderita yang butuh kau tolong, lalu kau tolong, dan orang sederhana itu tiba-tiba bisa melihat kuasa yang besar, kasih yang besar dari Kristus, Yesus bergembira. Itu sebabnya Alkitab jelas berkata, pelayanan yang terbaik adalah mengunjungi orang-orang yatim piatu, orang-orang janda, orang-orang miskin, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang dalam penjara. Semuanya itu yang Yesus mau jelaskan apa? Orang-orang yang gak punya kekuatan apa-apa, ketika kita kuatkan, di situ ada berkat khusus buat kita. Haleluya. Dan yang ketiga, apa yang membuat Yesus bergembira? Yesus bergembira ketika murid-muridnya dapat mengalami hal-hal yang dahsyat. Kenapa? Karena dia sudah bayar harganya di atas kayu salib. Berarti waktu kita mengalami, dia berkata, apa yang sudah kubayar, engkau menikmatinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Yesus adalah Tuhan yang mau bergembira melihat hidup saudara. Biarlah setiap kita boleh menyadari bahwa Tuhan bergembira melihat hidup saya. Jangan sampai ada seorang pun yang hari ini berkata, jangan-jangan Yesus bersedih melihat hidup saya, karena Tuhan sudah buat banyak tapi saya masih hidup dalam dosa. Biarlah setiap kita hari ini bangkit dan kita bilang, Tuhan, saya mau membuat Yesus bahagia dalam hidup saya. Haleluya. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang mau didoakan secara khusus, sudah boleh taruh tangan kanan sudah di dada. Mungkin sudah merasa, Tuhan, jangan-jangan saya telah menyakiti hati Tuhan, lalu saya mau hari ini bangkit dan kembali menyenangkan hati Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada dan saya mau doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat mereka yang sedang dalam pergumulan, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi tantangan-tantangan berat dalam kehidupannya. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah mereka yang mungkin hari-hari ini menyadari bahwa kami menyakiti Tuhan dengan segala tingkah laku perbuatan kami. Bapa, hamba doa dalam nama Yesus, ubahkan hidup kami sehingga mulai hari ini kami berjalan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Imani apa yang sudah kita doakan, karena Tuhan kita tidak pernah lalai menepati janjinya. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Kuatkan hati saudara di dalam Tuhan senantiasa. Bangkitkan iman saudara, tetap bersemangat, bersuka cita, karena kita tahu Yesus kita hidup dan tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya.